Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa menemani sore Anda di program Haba Orang Ineng di pukul 4 sampai dengan 5 sore nanti. Bersama saya Indah Rastika Sari, kita akan membahas mengenai perempuan dalam berbagai sudut. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sektor pertanian. Karena memang bicara perempuan sangat dekat dengan sektor tersebut. Di mana sehari-hari misalkan ine-ine di Gayo ataupun ibu-ibu kita pada umumnya di seluruh Aceh itu sangat dekat dengan bidang ini, dalam bidang pertanian. Nah, untuk membahas hal tersebut di studio Aceh TV sudah hadir dua narasumber, yaitu saya perkenalkan yang pertama ada Ibu Elfrida Rosa SPMP. Beliau merupakan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Abdul Yatama, dan juga ada mahasiswi pendamping beliau yaitu Afrah SP. Assalamualaikum Ibu dan Afrah. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ini kita akan hari ini membahas mengenai sesuai dengan tema kita perempuan dalam inovasi pertanian pemirsa. Dan seperti tadi yang kita sampaikan Ibu, bahwasannya memang jika kita bicara isu pertanian sangat dekat sekali dengan masyarakat, apalagi khususnya perempuan. Mungkin kita pengen mulai dulu pandangan Ibu terhadap sektor ini dan perempuan juga. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat sekarang ini pertanian menjadi sektor utama atau sektor yang paling diprioritaskan, terutama di Aceh sendiri. Jadi kalau dari segi yang ditanyakan tentang ibu-ibu itu bagaimana? Saya rasa peran wanita, ya, perempuan di Aceh ini tentang pertanian itu jauh lebih besar menurut saya, karena sebagai wanita sendiri dan saya bergelut di bidang pertanian. Kebetulan saat ini saya mengajar di Fakultas Pertanian Abdul Yatama juga. Wanita-wanita atau ibu-ibu terutama tadi yang di mungkin lebih ke Aceh Tengah itu tentang ibu-ibu yang bekerja sebagai petani kopi. Itu saya sudah pernah melihat sendiri di sana selama 8 hari saya pernah terjun ke kebun kopinya itu. Kita hanya menemukan itu kebanyakan ibu-ibu yang bekerja di sana. Jangankan lahan kebun kopinya sendiri, tetapi di halaman mereka sendiri itu tidak ada yang kosong. Hanya sepetak kosong, yang kosong itu semua terisi dengan tanaman, terutama kopi yang saya lihat. Dimanfaatkan betul. Dimanfaatkan betul, selain tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan yang lain. Jadi kalau kita pengen ketemu ibu-ibu itu ya di lahan perkebunannya. Kita ingin interview, wawancara, itu tidak ada di rumah siang hari. Jadi mereka semua terjun ke kebun mereka masing-masing. Jadi itulah peran, saya lihat di situ memang peran wanitanya lebih besar. Tidak ada yang nganggur saya lihat gitu. Baik, berarti memang isu ini ataupun pertanian ini memang sangat dekat ya Bu ya. Apalagi seperti tadi yang kita sampaikan bahwasannya ibu-ibu sangat dekat juga, justru tidak ada di rumah, justru menghabiskan banyak waktunya di kebun dan di lahan ya Bu ya. Tapi kita kemudian kita bicara inovasi Bu. Bicara inovasi dalam bidang apapun, khususnya pertanian. Ini seperti apa Ibu dalam inovasinya? Inovasi di bidang pertanian kalau kita di lingkungan kampus mungkin mahasiswa-mahasiswa kita sudah banyak kita terapkan tentang teknologi atau inovasi bidang pertanian. Salah satu yang sedang kita kembangkan saat ini yaitu metode hidroponik ya. Sudah kita kembangkan kurang lebih berjalan sudah 2 tahun. Dengan beberapa desa binaan telah kita bina tentang pengembangan budidaya hidroponik. Metode yang kita pakai saat ini NFT dan DFT itu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada kurang lebih 4 desa binaan, kelompok ibu-ibu rumah tangga yang kita berdayakan yang tidak ada pekerjaan saat ini. Jadi mereka kita bina untuk mengembangkan budidaya tanaman hidroponik. Dari satu sisi mungkin menguntungkan ibu-ibu tersebut di rumah. Di saat mereka membutuhkan sayur segar, tidak perlu lagi harus jauh-jauh ke pasar. Baik. Kedua, menambah estetika, keindahan. Bagi mungkin bapak-bapaknya yang bekerja pulang dari pekerjaan melihat di rumah itu dengan pandangan hijau sayur-sayur itu segar, segar gitu kan. Kedua, seterusnya selanjutnya mungkin juga ibu-ibu yang tidak ada kerja itu kan lebih dapat menekuni kesempatan atau waktu-waktu luangnya. Waktu luang. Jadi tidak terbuang sia-sia saya rasa. Dan saya lihat mereka sangat tertarik dan sangat menekuninya. Gitu. Jadi
ada ketua kelompoknya, ada satu kelompok itu sekitar ada 5-7 orang anggota yang bertanggung jawab itu ketua kelompok. Jadi kita bina dari tahap proses awal dari perakitan alat-alat hidroponiknya sampai pembenihan, pembibitan dan seterusnya sampai masa tanam. Baik, mungkin Masa Ibu tanam boleh, sampai panen. boleh diingatkan kembali mungkin kepada kita dan pemirsa di rumah, ini hidroponik seperti apa Ibu? Mungkin boleh dijelaskan kembali. Hidroponik itu seperti kita tahu hidro itu kan dari air. Ya. Jadi metode penanaman yang menggunakan media air itu dasarnya. Melalui kita pakai alat menggunakan bisa dari talang air, bisa dari pipa PVC itu, ya diameternya bisa ada yang 2,5, 3 inci, ya itu masing-masing bisa kita gampang kita dapat itu di toko-toko bangunan. Dan sebenarnya